Arigato gozaimasu omnivora des. Akatsuki ne kokoro umae wa Nagasaki des. Ngomong apa anjing? Jadi kali ini saya akan merangkum sebuah film Jepang yang diadaptasi dari sebuah manga series berjudul Inuyashiki yang dirilis tahun 2018 di Indonesia. Dengan rating 6,6 di IMDb, film ini dibintangi oleh Samurai X yaitu Takeru Sato. Walaupun di sini jadi tokoh antagonis, aktingnya tetap memikat seperti biasa dan untuk pemain lain saya kurang begitu kenal. Ya udah langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film ini akan dimulai dengan memperlihatkan sebuah keluarga kecil sederhana yang baru pindah rumah. Kedua anak dari keluarga tersebut pun nampak tidak senang karena mereka pindah ke sebuah rumah kecil yang sebenarnya cukup nyaman dan sederhana. Dan kisah akan berfokus pada ayah mereka yang bernama Inuyashiki. Inuyashiki sendiri merupakan seorang ayah yang sebenarnya sangat bertanggung jawab bagi keluarganya. Namun sosok dirinya nampak tidak dihargai oleh keluarganya sendiri karena beberapa hal seperti tidak tegas, penghasilan minim, dan usia yang tidak muda lagi. Bahkan di tempat kerja pun dirinya selalu menjadi bahan omel oleh si bos. Saat pulang kerja, Inuyashiki tak sengaja melihat seorang pria yang sedang dipalak dan dibuli oleh beberapa berandalan. Karena takut, dia pun berbalik arah. Tapi di situ ada anaknya yang bernama Mari melihat ayahnya yang nampak seperti pecundang. Hal tersebut makin membuat anaknya jengkel dan tidak suka dengan sosok ayah seperti Inuyashiki. Tiba di rumah, istrinya memberikan sebuah kertas yang berisikan surat pemeriksaan kesehatan dirinya. Dan faktanya, Inuyashiki mengidap kanker stadium 4. Dan saat Inuyashiki berniat pulang, tak sengaja dia mendengar percakapan suster dan sang dokter yang mengatakan bahwa umur Inuyashiki tidak akan lama lagi. Saat di rumah, Inuyashiki pun tidak mengatakan apa-apa tentang kankernya karena dia tidak ingin menjadi beban untuk mereka. Dan sampai sini anjing kasihan sumpah bro, orang lain mah pengen punya sosok ayah. Ini mereka malah kayak tai gitu sikapnya, kesel aing. Lanjut, Inuyashiki sendiri memelihara seekor anjing yang selalu ikut bersamanya dan karena memang itulah satu-satunya teman dia di rumah. Tapi karena sang istri merasa risih, dia pun menyuruh Inuyashiki untuk membuangnya. Dan karena tidak memiliki power dan kuasa sebagai kepala rumah tangga, Inuyashiki pun terpaksa harus menurutinya. Inuyashiki pun pergi ke sebuah taman yang sepi untuk berpamitan dengan si anjing. Kebetulan di sana ada seorang pemuda bernama Hiro sedang duduk sendirian. Dan kita akan ceritakan dia nanti. Tak lama sesuatu yang mengejutkan pun terjadi. Tiba-tiba muncul sebuah cahaya di langit yang tepat di atas mereka. Cahaya itu pun semakin lama semakin mendekat dan semakin terang. Dan bisa disimpulkan bahwa cahaya tersebut kemungkinan besar adalah UFO atau semacam pesawat alien. Saat sadar hari sudah pagi. Dan tiba-tiba Inuyashiki bisa melihat tanpa kacamatanya. Adegan ini sebenarnya mengingatkan saya kepada film Koi Milgaya ketika Rohit bertemu dengan Jadu dan tiba-tiba bisa sembuh dan sakti mandraguna. Tapi semoga saja alur ceritanya tidak sama. Tapi ya entahlah, hanya mas-mas tukang fotokopian yang tahu. Saat pulang ke rumah, Inuyashiki pun langsung diajak sarapan. Di sini terjadi sebuah kejadian menarik di mana Inuyashiki tidak bisa merasakan makanannya. Bahkan air minum pun terasa hambar di lidahnya. Tapi air mah emang hambar bangsat, kecuali le mineral ada manis-manisnya. Apa sih anjing? Merasa ada sesuatu yang salah, Inuyashiki pun masuk ke kamarnya. Saat sedang duduk, tiba-tiba tubuhnya ngebul seperti mengeluarkan asap. Dia pun membuka baju untuk memeriksa tubuhnya. Dan saat menekan-nekan tangannya, tiba-tiba kukunya terbuka dan isinya nampak seperti slot USB yang menyala. Tidak cukup sampai situ, tiba-tiba tangannya pun berubah menjadi semacam senjata canggih yang keren, lalu memuncratkan makanan yang dimakannya tadi. Inuyashiki pun semakin dibuat terkejut saat kepalanya terbelah menjadi dua dan nampak seperti robot. Bisa dipastikan bahwa kejadian alien yang tadi malam merubah Inuyashiki menjadi mesin yang canggih. Di tempat lain, Hiro yang waktu kejadian itu terlihat sedang berkunjung ke rumah temannya. Ini adalah Ando. Dia merupakan satu-satunya teman yang Hiro miliki. Ternyata, Ando tidak masuk sekolah dikarenakan ada beberapa anak yang sering mengganggunya di sekolah. Tak lama, Hiro pun mengajak Ando keluar untuk menunjukkan sesuatu. Hiro mengerahkan jarinya ke seekor burung yang sedang terbang. Dan tiba-tiba, burung itu jatuh seperti tertembak peluru. Dan faktanya, Hiro juga sudah berubah menjadi mesin seperti Inuyashiki. Itu terlihat saat dirinya memindahkan beberapa mobil dengan teknologi canggih di tubuhnya. Dan terakhir, Hiro merubah tubuhnya menjadi full mesin.
Di sisi lain, Inuyashiki pun kembali mendapatkan teguran dari atasannya dan terancam akan dipecat. Namun karena terus mengemis minta tolong, dia pun tidak jadi dipecat. Saat perjalanan pulang, dia menemukan seekor burung yang tergeletak di jalan. Dan burung tersebut adalah burung yang Hiro timbak tadi. Dan yang menarik adalah, saat Inuyashiki menyentuhnya, matanya bisa melihat analisa organ di dalam tubuh si burung. Dan dengan teknologi yang sama, Inuyashiki pun bisa memulihkan si burung. Setelah itu, dia tiba-tiba mendengar sebuah percakapan serius di sebuah rumah sakit. Saat dihampiri, ternyata itu adalah percakapan seorang orang tua yang anaknya menjadi pasien yang tengah sekarat. Inuyashiki pun masuk dan menyembuhkan si anak. Kemudian, Inuyashiki terlihat sangat bahagia karena akhirnya bisa menjadi seseorang yang berguna bagi bangsa dan negara. Di sekolah, terlihat Hiro dan Ando masuk ke kelas. Benar saja, anak-anak berandalan tersebut nampak tidak suka dengan kehadiran Ando. Hiro yang tak terima pun membela Ando dan menyarankannya agar tetap santuy. Si berandal yang tidak suka langsung menantang Hiro. Namun dengan satu tangan, Hiro pun bisa melumpuhkan si berandal tersebut. Hiro yang sudah berubah pun mengarahkan telunjuknya kepada si berandal. Namun, Ando menyuruhnya untuk menyudahi hal tersebut. Bisa disimpulkan bahwa Hiro adalah sosok pemuda yang dingin dan kesepian. Hal itu terlihat saat dirinya berkunjung ke rumah ayahnya yang sudah memiliki keluarga lain. Di situ terlihat bahwa Hiro nampak iri dengan kebahagiaan mereka karena ibunya sendiri sebenarnya sedang sakit keras. Hiro pun mengarahkan jarinya ke kepala mereka dan membunuhnya saat itu juga. Saat pulang melewati kompleks perumahan, Hiro mampu mendengar percakapan orang-orang yang nampak memiliki hidup bahagia. Hiro yang benci dengan kebahagiaan tersebut mendatangi setiap rumah dan membantai mereka semua. Dengan pendengaran supernya, Inuyashiki pun mendengar teriakan minta tolong dan langsung datang ke lokasi di mana Hiro sedang membantai orang-orang tersebut. Saat tiba, Hiro langsung menembak Inuyashiki hingga tersungkur. Dikira sudah mati, Hiro pun meninggalkannya. Esoknya, kejadian tersebut pun masuk berita di televisi. Ando yang merasa itu dilakukan oleh Hiro mengatakan untuk berhenti melakukan itu karena menyangkut nyawa seseorang. Hiro yang merasa Ando sudah bukan temannya lagi memutuskan untuk tidak lagi menemuinya. Di sisi lain, Inuyashiki pun terlihat sedang diceramahi oleh istri dan anak perempuannya karena tidak bisa mendidik sang adik laki-lakinya yang ketahuan mencuri. Hal tersebut membuat si anak perempuan mengatakan bahwa Inuyashiki tidak bisa bertanggung jawab dan tak mampu melindungi orang-orang terdekatnya. Hal tersebut membuat Inuyashiki termotivasi untuk menjadi super dede, sehingga punggungnya mengeluarkan roket dan terbang bersama si anjing. Inuyashiki pun mendarat tepat di taman yang waktu itu dia datangi. Di situ dia bertemu Ando yang kebetulan sedang menunggu Hiro. Dan dari sini terjadi sebuah persahabatan antara Inuyashiki dan Ando, di mana mereka berdua berencana untuk menghentikan perbuatan Hiro. Caranya adalah dengan mengajari Inuyashiki untuk bisa memaksimalkan teknologi di tubuhnya. Dimulai dengan menggunakan jarinya untuk menembak seperti yang Hiro lakukan. Dan nampaknya itu berhasil, walaupun sasarannya hanya uget sedikit. Pada adegan ini ditemukan sebuah fakta menarik, di mana saat Inuyashiki sedang minum air, dirinya mengalami sedikit bug dan memuntahkan air tersebut melalui senjata di tangannya. Kejadian tersebut mirip saat dia sarapan dengan sup buatan istrinya waktu itu. Dan Ando pun menyimpulkan bahwa tubuh Inuyashiki tidak tahan dengan kandungan garam yang terdapat dalam sup dan air mineral tersebut.
Di tempat lain, Hiro terlihat sedang berjalan-jalan bersama ibunya. Tiba-tiba muncul beberapa polisi yang menghadangnya. Hiro pun langsung kabur dan terjadilah sedikit kejar-kejaran yang mengakibatkan beberapa polisi tewas tertembak oleh Hiro. Hiro sendiri berhasil kabur dengan roket di tubuhnya. Karena kejadian tersebut, Hiro masuk berita dan ditetapkan sebagai buronan paling dicari. Salah satu teman sekelasnya yang bernama Shion ternyata diam-diam perhatian dengan Hiro. Hal itu ditunjukkan saat dirinya tetap peduli pada Hiro dan mengajaknya untuk tinggal di rumahnya. Di sana Hiro pun terlihat sedang duduk melamun. Tiba-tiba dia melihat sebuah berita yang menampilkan sang ibu sedang diwawancari oleh media. Di situ dia meminta maaf kepada semua orang dan menangis karena harus menanggung beban atas perbuatan Hiro. Hiro pun menangis. Tak lama muncullah breaking news yang memberitakan kematian ibunya yang bunuh diri karena tidak kuat dengan semua tekanan media dan orang-orang di sekitar. Berita tersebut pun masuk ke sebuah artikel yang menjelek-jelekan ibunya yang tidak bisa mendidik Hiro. Dengan teknologi canggihnya, Hiro pun melacak penulis artikel tersebut. Dan saat ditemukan, Hiro langsung melakukan video call. Orang tersebut justru mengejek dan nampak meremehkan Hiro. Tak tinggal diam, Hiro pun mengarahkan jarinya ke layar. Dan yang menarik adalah, senjata jari tersebut bukanlah sebuah senjata yang mengeluarkan peluru, melainkan senjata yang mengeluarkan gelombang. Sehingga, senjata tersebut dapat menjangkau jarak yang jauh asalkan ada gadget atau gelombang elektromagnetik di situ. Si pria itu pun tewas saat itu juga. Dari situ timbul sebuah ide untuk membunuh semua orang yang menggunakan ponsel. Esok harinya, kediaman Hiro dan Shion pun berhasil diketahui oleh pihak kepolisian. Dan entah apa yang ada di dalam kepala mereka, kediaman kecil tersebut pun diberondong dengan puluhan peluru hingga membuat Shion harus meninggal di tempat. Yang pada akhirnya, Hiro pun tidak memiliki siapa-siapa lagi di dunia ini. Untuk itu, Hiro pun membalas dendam kepada semua orang di Jepang dengan cara menggunakan layar LCD besar untuk membantai semua orang yang ada di sana, tidak terkecuali Ameri Ichinose dan Amerio Ojawa. Setelah puas dengan hal itu, Hiro pun mengeluarkan rudal kecil di tubuhnya untuk menghancurkan bangunan dan seisi kota. Seketika, Hiro nampak seperti monster. Tiba-tiba, muncullah Inuyashiki di belakang Hiro. Dari situ terjadi kejar-kejaran ala Superman versus General Zod seperti dalam film Man of Steel, di mana mereka berdua terbang sambil menghancurkan beberapa gedung. Kru TV yang sedang meliput menggunakan helikopter pun menjadi korban keganasan Hiro karena mereka terlalu dekat dengan pertarungan tersebut. Saat selesai kejar-kejaran, kini pertarungan dilanjutkan di atas gedung, di mana terlihat Hiro sedang minum le minerale untuk memulihkan tubuhnya. Namun, Inuyashiki berhasil menembaknya. Inuyashiki pun mengeluarkan botol minumannya sendiri untuk diminum, tetapi Hiro berhasil merebutnya untuk kemudian diminum sendiri. Yang pada faktanya, itu adalah sebuah jebakan, karena air tersebut mengandung garam yang seperti kita tahu, tubuh mesin mereka akan sedikit melemah oleh garam. Setelah itu, Inuyashiki pun langsung terbang dan kabur keluar angkasa, dan Hiro pun mengejarnya. Sesampainya di luar angkasa, Hiro berhasil menangkap Inuyashiki, namun saat dirinya akan menembak, yang keluar justru air garam tadi, yang pada akhirnya Hiro sadar bahwa itu adalah sebuah jebakan. Perlahan roketnya pun mati karena mesin dalam tubuhnya mengalami bug. Saat itulah Inuyashiki mengeluarkan senjatanya dan menembak Hiro. Di situ Hiro sadar dan mengatakan, "Aku tokoh antagonisnya dan si kakek ini adalah pahlawannya." Ya iyalah, emang antum pikir ini film Kamen Rider Den-O atau Rurouni Kenshin? Mamam. Tiba-tiba Inuyashiki pun mendengar teriakan minta tolong dari Mari anaknya. Saat tiba, Mari terlihat sudah tak sadarkan diri di tengah reruntuhan gedung. Beruntung Mari masih bisa diselamatkan.
Tak diduga tiba-tiba muncullah Hiro di sana, dan ternyata dia belum mati. Dari situ kembali terjadi pertarungan yang justru mengakibatkan Mari tertembak di tetek kirinya. Kemudian Hiro mencekik Mari dan menjatuhkannya ke gedung agar Inuyashiki merasakan rasa sakitnya ditinggal orang yang dikasihi. Melihat hal itu, Inuyashiki pun teriak dan arc reaktor di kepalanya pun berputar dengan kencang. Lalu, dengan kekuatan cinta dan cicilan motor yang belum lunas, membuat Inuyashiki kuat hingga bisa menghancurkan tubuh Hiro saat saling mengadu kekuatan. Dengan cepat Inuyashiki mengejar Mari dan kembali berhasil diselamatkan. Mendengar media akan datang, Inuyashiki pun pergi meninggalkan Mari tanpa menjelaskan apapun. Di situ Mari sadar bahwa ayah yang selama ini tidak dia banggakan ternyata adalah seorang pahlawan yang hebat. Mikir lu anjing, masih gedek saya sama si Mari ini. Beberapa hari berlalu, terlihat Inuyashiki kembali ke kehidupan normal. Dan mulai sekarang, Mari akan melihat ayahnya dengan perspektif yang berbeda. Di sisi lain, saat Ando masuk ke kamar, tiba-tiba ada Hiro di situ. Ternyata Hiro masih bertahan hidup walaupun dengan sebagian tubuh yang hancur. Terlepas dari semua tindakan buruk Hiro, Ando ternyata masih menganggap Hiro temannya dan mengajak bermain game bersama. Melihat hal itu, barulah Hiro sadar bahwa dirinya ternyata tidak sendiri dan masih ada Ando yang selalu setia menerimanya. Saat berbalik, Hiro pun sudah pergi. Secara keseluruhan film ini cukup seru, tapi tidak dijelaskan kenapa alien tersebut datang ke bumi terus merubah tubuh Hiro dan Inuyashiki. Sekonyong-konyong aja merubah mereka menjadi mesin. Ya oke lah, mungkin alien tersebut merasa bersalah karena salah mendarat, terus menyebabkan tubuh keduanya hancur, terus diperbaiki dengan tubuh cyborg. Sehingga pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan main di taman, kalau enggak nanti jadi robot.